Duit tidak akan menghadirkan keajaiban, tapi Allah penuh keajaiban. Siapa di antara ibu-ibu yang belum punya emas, yang tidak pakai emas? Yang tidak pakai emas, yang tidak pakai emas. Aman-aman, kita tidak bicara sedekah. Tenang. Pemirsa, ini loh. Kalau ngelihat saya, siapa yang ceramah? Yusuf Masri. Jangan bawa emas. Bawa dah. Siapa yang tidak punya emas, yang belum pakai emas, siapa? Punya siapa toko emas? Punya Allah, yakin? Datang. Datang. Emas mah mahalan dikit, jangan 2 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, dan jangan sehari. Namanya mau emas, masa sehari? Yang bener aja mintanya ini bukan nasi goreng, mintanya ini emas. Yang bener dong ibadahnya. Pengen banyak, tapi ibadahnya dikit. Jangan begitu. Target dah, bismillah dah nih, gue mau sholat nih 7 hari 7 malam nih. Hah? Biarin aja orang bilang, lo sholat ngarepin dunia. Bilang sama dia, 1000 kali saya berharap dunia, saya berharap sama yang saya sembah, bukan berharap sama situ. Sebaik-baiknya permintaan adalah kepada Allah. Sejelek-jeleknya permintaan adalah kepada manusia. Nah, kita minta sama Allah. Ibu yakinin, wa inna masuka. Iya. Inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata. Semua milik Allah. Pagi, siang, sore, malam, kekuatan, semua milik Allah. Wal ismata ismatuka, wal emasa emasuka. Enteng, jangan minta sama suami. Bang, ayo dong, 5 tahun ini kemas, sehingga pernah dibeli emas. Insya Allah bu, ditabok. Udah bagus lu gua kasih makan gitu. Minta emas, udah minta sama Allah. Sholat daduha 4. Kita bilang sama Allah, ya Allah bukan sih pengen emas ya, tapi masa iya sih perempuan nih saya nggak ada pakaiannya sedikit. Kalau minta sama laki begitu, cuman polisi tidur susah. Ya Allah pegawai rendahan di Pemprov, di Pemkot. Ya Allah pegawai rendahan di kampus A, B, C, dan D sebut. Tapi engkau Al-Muta'al, Al-Aliyul Muta'al, Al-Ghaniyul Hamid, Al-Ghaniyul Mughni. Engkau yang maha kaya ya Allah. Ibu saksikan tuh. Ibu saksikan. Dapat kira-kira sholat 6-7 hari, jalan ke pasar. Wa innal pasaro pasaruka. Jangan kon toko di situ. Semua pasar milik walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Datang dah. Cik, ini berapa gram? 5 gram. Yang ini 3 gram. Ini 2 gram. Ini 7 gram. Ini semua punya siapa? Punya saya. Bukan. Punya Allah. Oh. Boleh saya lihat yang 5 gram ini? Oh boleh. Oke lihat. Cocokin. Subhanallah. Ya Allah cakep gak nih Allah? Oh, ajak ngomong gimana? Allah tuh gak pernah diajak ngomong Ajak ngomong. Allah ini mendengar, bahkan maha mendengar. Allah melihat, bahkan maha melihat. Tapi kita gak pernah ajak ngomong. Sendiri aja sakit sendiri, sedih sendiri, susah sendiri, sulit sendiri. Allah tidak pernah diajak ngomong. Ya Allah gimana bagusnya? Terus geledek, bagus berarti. Alhamdulillah. Ya, Cik, ini tolong jangan dijual dulu ya. Kenapa emang ibu mau beli? Iya lagi saya doain. Mudah-mudahan saya bisa kebeli emas ini. Iya dah. Berapa duit ini? Segramnya 500. Berarti 2,5 juta. Iya. Bilang sama Allah bisa kurang dikit gitu. Taruh mancinya. Berapa hari ini kemari kira-kira? Ya 4 hari lah. Ya sudah berarti kalau 4 hari enggak kemari, saya boleh dong jual sama yang lain. Ya nggak apa-apa berarti bukan rezeki saya. Pulang sholat lagi. Lapor lagi sama Allah, ya Allah, saya udah lihat tuh 5 gram, ya Allah bagus banget ya Allah.
Allah, ya Allah, ya Allah. Loh, sama Allah mah indah, yang begini indah. Jangan dengerin omongan orang. Sama Allah lu minta-minta, jangan dengerin. Orang kalau ngalangin Allah, ya menjadi tempat meminta. Kalau orang menghalangi, kita meminta pada Allah. Fadzaka syaitan, itulah dia setan. Ya setan Pak, ngalangin kita minta sama Allah. Yang bener aja. Kita ini disuruh minta apa saja, apa saja. Termasuk emas. Minta Pak, minta Bu. Ya Allah, 5 gram, 5 gram. Salat. Alhamdulillah, lewat 5 hari. Lewat nih 5 hari, nggak ada tanda-tanda. Si Enci pun udah minggirin kan, dia taruh lagi ke tengah. Udahlah, ini nggak ada yang beli. Gitu. Tapi pada saat dia taruh di etalasenya lagi, ada anak muda sepasang. Yang ini berapa? 5 gram. Ini 7. Ini 2. Ini 3. Yang 5 coba lihat. 5. Coba samain sama tangan kamu. Ya Mas, cocok ini Mas. Berapa duit ini? 500.000. Bayar 2,5 juta. Bungkus. Pulang nih anak muda berdua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantu. Alhamdulillah. Nyampe juga lo di Ungaran. Iya nih. Alhamdulillah lagi main. Lagi ada live TV One. Itu apaan mantu itu di tangan gitu. Ya ini dia nih hadiah buat emak. Coba mak jajalin dulu. Buka. Ya Allah. Ya Allah. Ini cincin yang emak kemarin tawar. Ini cincin yang emak kemarin minta. Tuh Bu. Allah bisa nyariin dari mana aja Bu. Kalau duit mah sempit. Urusannya sempit. Kalau orang miskin tuh aneh Allah lega. Lega. Alam ini dan seisinya akan mendukung dia. Ada aja jalannya. Kalau kita bertuhan, tapi kalau saya ini harus punya duit nih buat bayar utang, nggak bakalan lu punya duit. Saya ini harus ada obat buat saya sembuh, susah sembuhnya. Saya ini kalau bisa bayar kontrakan, saya bisa tinggal. Kalau tidak, saya tidak bisa tinggal. Waduh, syirik tuh, syirik. Ada nggak yang ngomong begitu? Kalau saya nggak bayar bulan ini angsuran motor saya bakalan disita. Bener nggak begitu? Nggak bener, nggak perlu 3 bulan. Kalau Allah mau hilangin, mah hilang aja. Emangnya urusan apaan? Ente bayar, habis bayar Allah bikin hilang, bisa tidak? Bisa, ngaco aja. Masa Allah harus nunggu 3 bulan dulu? Nggak berlaku buat Allah. Nggak berlaku. Obat kemiskinan yang hari ini kita bicarakan adalah ada di dada ibu semua. Ada di dada bapak semua. Ada di pikiran bapak dan ibu semua. Ada di dada saya, di pikiran saya. Obat itu adalah iman. Obat itu adalah tauhid. Orang miskin kudu kenal Allah. Orang miskin kudu kenal Rasulullah. Orang miskin harus punya iman. Orang miskin harus punya tauhid. Juga mereka-mereka yang kaya. Siapa yang bilang orang kaya tidak butuh iman, tidak butuh tauhid? Mereka akan jadi orang paling miskin justru. Bagaimana nih daftar ulang tidak? Berapa duit? 4 juta. Ya udah, nanti Bapak jual motor dulu. Tuhannya siapa tuh? Motor. Kelihatannya benar. Kelihatannya benar, tapi itulah orang miskin jadi tambah susah. Loh, motor satu-satunya kok dijual. Loh, gimana? Gimana nggak tambah susah coba? Nanti jadinya nelongso. Di sini kan ya? Di sini nelangsa. Jadi nelongso toh? Jadinya nelongso satu-satunya kok. Salah dewek. Kenapa Allah tidak diajak ngomong? Harusnya ketika anak ngomong, "Mbak, gimana bayaran 4 juta ini? Ada tidak?" Nah, sini. Bapakmu boleh aja nggak ada. Ibumu juga boleh saja tidak punya. Tapi Allah akan tetap ada. Dan Allah tetap akan punya. Kamu wudu, bapak wudu, ibumu wudu. Ayo kita rukuk, ayo kita sujud, ayo kita doa. Anak bakal jawab, jangan ngomong. Ini emang anak bandel begitu model lo. Salah ente ngajarinnya. Tapi kalau dari kecil udah cakep. Mau jajan, sono salawat dulu. Dia mojok salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Selesai 10 kali. Mbak minta jajan. Udah pergi aja ke warung. Bagaimana Mbak pergi ke warung? Kayak duit. Udah, sono wain na warung, nga warung ka. Susungwe semua warung engkau ya Allah.
Anak jalan ke situ. Begitu jalan bareng dia sama anak orang lain. Seret. Mau kemana? Mau ke warung. Ngapain? Tahu nih mau jalan aja. Lo gimana lo mau ke warung mau jalannya gimana? Nih dengerin orang miskin. Nih dengerin orang kaya. Nih dengerin orang susah. Nih dengerin orang seneng. Nih dengerin orang lagi jatuh. Nih dengerin orang lagi jaya. Yang kita butuhin Allah. Asli Allah. Saya nih ya bisa ikut sekolah perwira kalau saya ada duit 300 juta. Pantas kalau susah. Pantas kalau susah. Saya nih ya bisa jadi notaris kalau saya bayar bapak. Ah, susah, udah susah. Saya bisa selesai masalah saya kalau saya ada bola. Ah, susah. Susah. Saya udah. Pokoknya Allah udah. Allah mah gampang udah. Mau diangkat kayak nggak diangkat Allah aja udah. Diangkat rizkinya belum tentu naik. Diturunin rizkinya belum tentu turun. Udah tenang aja. Allah yang atur semuanya. Kalem aja udah. Dengerin pemirsa. 10.000 rupiah buat orang yang Tuhannya Allah dijamin kebanyakan. Ayo ikutin saya. Pemirsa ikutin saya, ikutin. Pemirsa ikutin saya. 10.000 rupiah. Yang kencang. Mana suaranya? Sebulan. Udah kebanyakan. Buat siapa? Ayo ikutin. Buat yang Tuhannya Allah. Ulangi. 10.000 rupiah. Buat yang Tuhannya Allah. Udah kebanyakan. Kenapa? Gak kepake. Emang gak kepake. Kita makan gak makan bukan karena duit. Bukan karena duit. Demi Allah. Bukan karena duit. Kita suka susah daging naik. Ala entenya sih. Tuhannya tuh harga daging. Pak, jangankan daging naik. Daging hilang juga gak masalah. Yang gak usah makan aja daging susah amat. Repot amat sih jadi orang. Daging ada nggak ada bukan karena sapi, tapi karena Allah. Nggak percaya, doa aja. Ustadz, kalau gitu nggak ada ikhtiarnya. Jangan begitulah. Kita kan lagi ngaji iman, bukan lagi ngaji nggak boleh ikhtiar. Jangan begitu jadi orang. Ngajinya juga babnya belum selesai. Baru 2 pertemuan di TV One. Kita belum melangkah ke berikutnya. Belum melangkah ke kerja, belum melangkah usaha. Nah, ini lagi mau perbaiki pola pikir dulu. Apa gara-gara harga naik situ nggak makan daging? Miskin amat sih Allah. Perlu duit ente semua. Segitu pelitnya ke Allah. Ente harus ada duit dulu, baru bisa makan daging. Ya Allah. Begitukah cara kerja Allah? Memberi makan hamba-hambanya, harus ada duit dulu. Begitu. Segitu pelitnya Allah. Jangan Pak. Dosa ente sama Allah. Ini sih apa-apa naik nih, gue jadi susah. Dosa lo sama Allah. Dosa. Kenapa dosa? Menyangka Allah begitu pelitnya sama kita semua. Padahal dia maha pemurah. Maha pemurah. Raufum bil ibad. 10.000 rupiah sebulan. Jauh. Udah terlalu banyak buat mereka yang Tuhannya adalah Allah. Pemirsa, kisah berikut ini mudah-mudahan mengakhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah masih percaya kepada saya, kepada kita semua untuk ngajar di TV One. Amin. Insya Allah. Anak nih datang kepada orang tua. Ma, Pak, gimana? Bisa ikut enggak? Studi banding, study tour. Emaknya nanya, berapa duit? 27.000. Emaknya nggak punya duit. Emaknya nggak punya, tapi punya Allah. Nak sini. Begitu anaknya merapat, angkat tanganmu nak. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, anak saya butuh duit 27.000. Bagi dia 35. Bagi dia 35. Anaknya nanya, oh 35 mak, emang lo gak mau jajan? Emang lo gak mau jajan? Mak mintanya jangan pas-pasan. Mak mintanya lebihin, supaya kamu jajan. Oh kalau gitu mah gocap aja mak. Ya udah gocap. Ya Allah, anak saya butuh duit 27.000. Tapi kasih 100.000. Anaknya nanya lagi, kok 100.000 mak? Emang lo doang yang gocap? Emak juga pengen gocap. Butuh 27.000 pak. Butuh, ya Allah udah. Jalan, cium tangan. Sholat asar ya. Sholat asar kamu minta sama Allah. Duit 27.000. Harinya hari Rebo. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
Pagi, siang, sore, malam anaknya berdoa. 27, 27, 27. Bapak dan ibunya ngaminin. Amin, amin, amin. Senin berangkat sekolah. Senin waktunya bayar. Senin waktunya bayar. Anaknya bilang, gimana Pak? Ini udah hari Senin. Ya sudah. Kamu sudah doa 5 hari. Fatawakkal Allah. Kamu jalan saya sono ke sekolah. Lah Pak, kalau nanti saya nggak boleh ikut, saya disuruh pulang gimana? Sini. Kalau nanti kamu udah nyampe sekolah dan kamu tidak bisa pergi berangkat ke study tour, gara-gara tidak bisa bayar, ya kamu pulang aja. Bego amat jadi anak. Iya, Bapak mah nggak pernah sekolah sih. Justru karena Bapak pernah sekolah, ngandelin duit, Bapak tuh jadi begini. Kamu jangan kayak Bapak, jangan ngandelin duit. Wow, cakep. Orang-orang miskin Pak zaman dulu yang tidak ngandelin orang tua dan tidak ngandelin duit, rata-rata hari ini menjadi orang besar. Tapi orang-orang yang hari ini menjadi orang besar, lalu ngopeni anaknya dengan duit, besok dia akan menjadi orang miskin. Catat omongan saya. Kalau emang bohong, rasanya nggak mungkin. Banyak orang-orang besar di Indonesia ini yang dulunya Tuhannya bukan orang tua, bukan duit. Anak itu datang ke sekolahan, di absen satu-satu. Fuad hadir, naik bus. Yusuf hadir, naik bus. Mansur hadir, naik bus. Semua anak di absen, kecuali yang satu ini. Kenapa? Kenapa? Bukan, karena nggak ada izin dari Allah pergi. Coba, gara-gara otak belum dibenerin, jawabannya salah. Kenapa anak ini tidak di absen dan tidak naik bus? Jawaban kita adalah jawaban yang selama ini kita pelajari. Karena tidak bayar, salah. Lalu apakah orang-orang yang diizinkan Allah naik bus, mereka adalah orang-orang yang bayar? Bukan, karena mereka diizinkan Allah. Harus benar tuh pikirannya, jangan sampai salah. Nyatanya ada yang udah bayar tapi nggak sekolah kok. Nggak masuk karena sakit perut, karena keseleo. Betul tidak? Ibunya ngasih tahu ke dia, nak, kalau nanti kamu nggak jadi pergi, kamu lapor sama Allah. Bilang terima kasih. Paling tidak kamu sudah berdoa. Anak lain yang punya duit belum tentu berdoa. Cakep. Dia lapor ke Allah. Anaknya lapor nih, Allah semua udah pada di bis. Sudah pada di bis semua. 12 bis udah siap berangkat. Anak ini nih termasuk yang tidak berangkat. Dia datang ke musola. Dia nangis sama Allah. Ya Allah, ini nih emak nih dengerin Yusuf Mansur begini nih. Suruh doa aja. Udah tahu kalau pergi mesti pakai duit. Aduh, yang benar tuh Yusuf Mansur kasih tahu ya Allah. Doanya nggak beres. Doanya, tapi nggak apa-apa. Biar aja dia belajar. Amin ya Allah. Besok mengkapok doa lah. Nggak apa-apa. Kita juga jatuh bangun Pak. Kita belajar iman jatuh bangun. Emangnya sekali percaya sama Allah? Enggak Ji. Kita ada khawatirnya juga. Waduh besok. Sampai akhirnya kemudian makin lama makin dewasa dalam urusan iman. Akhirnya makin percaya pol. Nggak ada lah orang langsung pol, nggak ada. Bahkan para nabi juga begitu kok. Para nabi begitu kok. Nabi Zakaria dikasih tahu bakal punya anak, bingung dia. Yang bener nih. Siti Maryam dikasih tahu bakal punya anak. Siti Maryam juga jawab, yang bener nih. Sama aja Pak. Bukan berarti kita sama dengan para nabi, tidak. Maksudnya prosesnya ini loh. Anak itu kemudian keluar. Dia menyaksikan bis-bis itu pada jalan. Menjelang jalan, satu bis terbuka. Terbuka pintunya. Turunlah satu anak. Ternyata dia ketua kelas Pak. Siapa yang turun? Ketua OSIS atau ketua kelas turun. Terus nyamperin anak ini. Saya udah bilang, yang bayar belum tentu bisa berangkat, yang tidak bayar belum tentu tidak bisa berangkat. Nih lihat pertolongan Allah. Turun anak ini ketua sekolah atau ketua OSIS atau ketua kelas. Dia ngucap salam sama anak kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa masih di sini nggak naik bus, nggak ikut? Ya gitu dah. Gitu gimana? Ya belum bayar. Oh, ya udah. Jagain sekolah ya. Assalamualaikum. Gila gue. Wah kacau.
Kirain gue mau diajak. Pak, Bu, kadang-kadang kita begitu loh. Kita udah dalam posisi ikhlas, makin dijejak. Bener Pak, ente kalau belajar iman, mesti siap. Mesti siap. Kita udah ikhlas-ikhlas, dijejak. Dijejak. Itu sampai kita merasa hasbunallah gitu. Pernah nggak? Pernah nggak gitu? Sampai teriak gitu, ya Allah, udah nggak tahan gitu. Pernah nggak? Asik nggak? Asik. Siapa yang bilang nggak asik? Anak ini nanti nih akan jadi pejuang. Ya Allah, turun nyuruh gue jagain sekolah. Dasar orang kaya. Itu. Dia akan belajar Pak. Saat itu tidak bisa belajar. Wajar, manusiawi. Sakit. Nggak enak banget sih punya orang tua miskin. Rajin ngaji lagi. Terus dia nyalin siapa? Nyalin TV One, nyalin Zuk Mansur, nyalin semua orang. Pergi dah tuh anak. Begitu pergi, air mata belum selesai, masuk mobil Alphard nih. Ke sekolah. Turun satu anak sama emaknya. Celangak celingu. Ketemu nih anak yang satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada kemana? Udah pada jalan? Oh, udah pada jalan. Kamu ketinggalan? Ya itu dah. Begitu gimana? Ya itu. Gak bayar. Ditinggal. Dia ngomong mamanya, "Mah, udah bala, jalan mah." Terus gimana nih? Ya udah ya mama anterin. Anak itu teman saya ajak ya mah. Ya udah ajak dia naik. Subhanallah. Yang lain yang bayar 27.000 naik bis. Dia yang beli pakai doa naik Alphard. Subhanallah. Begitu ya 1 meter menjelang mobil pintu terbuka. Weh. Pintu terbuka. Anak ungaran ngelihat Alphard, weh. Ustaz, iya. Maaf. Masya Allah. Ayo masuk. Ini apa namanya? Reclining apa? Reclining seatnya ya. Begitu dia terjebak belakang. Ya malu mana orang kampung 27.000 nggak punya, naik Alphard kedinginan dia. Mana jaket kedinginan. Lihat perlakuan Allah, yang pakai duit naik bis Pak. Naik bis. Yang pakai duit naik bis. Yang pakai Allah muliakan dia. Bisa jadi Anda dapat duit beli daging, ini dapat daging bisa jadi, tapi nggak akan ada kembangnya. Tapi kalau Anda punya Allah, Anda akan dapat kembangnya. Apa? Yakni kebahagiaan. Kebahagiaan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ujungnya apa? Wa ulaika humul muflihun. Di awal-awal suratul Baqarah. Ketemu pom bensin. Si Alphard mampir. Mampir. Sopirnya bilang, "Ibu mau beli bensin?" "Enggak, saya mau beli makanan buat anak-anak saya." Subhanallah. Yang di bis Pak, ingat gak waktu kita SD dulu? Roti dibagi 3. Iya enggak? Air mineral 1 gelas sama rotinya. Terus kata kepala sekolah apa? Kata guru yang bertugas di bis apa? Ini tuh 1 bangku ber-3 ya, gitu. Nih lihat yang naik mobil Alphard. Woi, ibunya nenteng makanan. Nih buat kalian. Masya Allah, ada coklat di Zuk Mansur. Iya, besok kita bikin coklat insya Allah. Ada biskuit di Zuk Mansur. Subhanallah. Kenyang dia. Ini mobil Alphard mendahului bis-bis, mobil Alphard dilawan. Begitu sejajar sama bis, sejajar. Kata ketua OSIS itu lagi ngeliatin jalanan.